Jadi pada intinya hak asasi manusia itu adalah hak yang sudah melekat pada diri kita dari sejak kita lahir sampai itu berlaku seumur hidup dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik kita harus menjunjung nilai hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan ras, golongan, status sosial. Jadi Ibu berharap kalian bisa menjadi warga negara yang baik, patuh terhadap peraturan pemerintah, peraturan negara, setiap apapun yang sudah diberlakukan di negara ini kalian harus patuhi, kalian harus taati. Dan kalian tahu sendiri kan kalau misalkan siapapun yang telah melanggar hukum, membuat kesalahan atau yang membuat kayak pencurian atau melakukan hal-hal kejahatan, itu pasti ada hukumnya. Jadi siapapun yang membuat kekacauan atau perbuatan-perbuatan jahat lainnya itu pasti akan dihukum dan dipenjara. Itu ada sanksi-sanksi tersendiri. Jadi Ibu berharap kalian bisa menjadi anak atau peserta didik yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi anak-anak, setiap warga negara itu sudah dilindungi. Jadi anak-anak, warga negara yang baik itu sudah dilindungi oleh adanya HAM. Tetapi dengan adanya HAM itu, kita tidak boleh semena-mena. Karena ada HAM yang melekat pada diri kita, menjadikan kita bisa untuk mengeluarkan pendapat. Jadi anak-anak, Ibu berharap dengan kalian mempelajari HAM ini atau hak asasi manusia, itu menjadikan kalian nanti bisa mengerti akan hukum untuk diri kalian sendiri, ya. Jadi kalian, Ibu minta pelajari baik-baik HAM itu seperti apa, bagaimana hukum yang melandasinya itu, tentang undang-undang, tentang Pancasila, kalian pelajari semuanya. Dan Ibu berharap pelajaran yang sekarang kalian dapat hari ini itu bisa kalian terapkan nanti di kemudian hari, atau bisa juga untuk kehidupan sehari-hari kalian, ya. Ibu berharap kalian bisa mempelajarinya dengan baik, bisa mencontohkan ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian tidak akan mengalami kesulitan pada suatu hari nanti. Jikalau kalian mengalami suatu kesulitan, kalian sudah mengerti bahwa HAM itu bisa melindungi kalian, bisa memudahkan kalian. Anak-anak paham semuanya? Jadi anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu yaitu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang atau manusia. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yaitu hak untuk bepergian, hak untuk bergerak, atau hak untuk berpindah tempat. Ya. Yang kedua adalah hak asasi politik. Hak asasi politik itu adalah hak yang berkaitan dengan politik, di mana seseorang itu diperlakukan dengan sama atau dengan baik pada saat pemilihan. Jadi dia pada saat pemilihan daerah atau pemilihan presiden, dia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi tidak ada paksaan dari manapun, ya. Sampai sini paham dengan penjelasan Ibu? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga adalah mengenai hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah yang berkaitan dengan hak transaksi jual beli, ya, yang biasa dilakukan oleh pedagang dan pembeli, dan itu biasanya ada di pasar. Oke. Yang keempat ialah hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini kedudukannya sama di mata hukum, di mata pemerintah. Jadi semua warga negara itu diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan. Oke, yang selanjutnya ialah hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan itu ialah seluruh warga negara sama atas dasar hukum dan tidak ada
membeda-bedakan. Terus yang selanjutnya ialah hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya itu ialah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu hak asasi seseorang untuk mendapatkan pengajaran. Ya, jadi kita di dalam lingkungan bermasyarakat pun harus punya pengajaran, tidak boleh semena-mena, tidak boleh sembarangan. Dalam kehidupan masyarakat biasanya yang bermoral itu yang lebih diutamakan, karena sikap yang mempunyai sikap moral itu yang paling diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, Mas.